Alhamdulillah di Malang ini udaranya masih Sejuk. sejuk, Hmm. pepohonannya masih banyak. Mm-mm. Tetapi kalau kita melihat lagi ke dalam, ada hal-hal yang sudah harus di-warning. Ya, ya, ya. Ketika sampah itu adalah sampah dapur, Nggih. itu pasti tidak akan ada yang menerima di dekat kampungnya ada, Nggih. karena Nggih. baunya yang Ya. luar biasa. Nah, ini yang harus kita pikirkan. Nah, Kabupaten Malang terutama yang akan menjadi ketempatan Hmm. TPA itu harus betul-betul siap, bukan hanya dengan lahan, Ya. tapi juga dengan informasi dan Hmm. sosialisasi Ya. kepada warga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Tribuners, bertemu lagi dengan saya Mujib Anwar, jurnalis senior Harian Surya Tribun Network dalam acara podcast DPRD Jawa Timur Gebrakan Wakil Rakyat. Tribuners, environment atau lingkungan hidup saling berhubungan dan mempengaruhi satu sama lain untuk membentuk suatu sistem yang kompleks. Sejumlah isu aktual terkait lingkungan hidup di Jawa Timur, khususnya Malang Raya, menjadi perhatian publik dalam beberapa bulan terakhir ini. Seperti pengelolaan sampah, pencemaran sungai, deforestasi dan kebakaran hutan, serta rehabilitasi kawasan pesisir dan ekosistem laut. Hingga isu yang lumayan baru, yaitu energi terbarukan dan ketahanan lingkungan. Nah, semuanya itu pasti berdampak langsung bagi kehidupan manusia hari ini, esok, maupun yang akan datang. Nah, karena pentingnya masalah
lingkungan ini isunya juga seringkali viral ya di media, maka tema yang kita angkat dalam podcast kali ini adalah Quo Vadis, lingkungan hidup di Malang Raya saat ini dan masa mendatang. Untuk itu, Tribuners telah hadir bersama kita Ibu Dewanti Rumpoko. Beliau adalah anggota Komisi D DPRD Jawa Timur yang membidangi masalah pembangunan. Untuk itu langsung kita sapa Ibu Dewanti. Assalamualaikum Bu Dewanti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rawuh Bu. Inggih matur nuwun Mas Mujib. Bu Dewanti, Siap. soal lingkungan ini kan kita selalu setiap hari kan berada dalam lingkungan hidup, lingkungan masyarakat lah ya, khususnya Siap. ini kan lingkungan hidup ya. Apa sih Bu makna lingkungan bagi Ibu Dewanti? Ya, setiap hari kita menghirup Nggih. udara itu pasti berasal dari lingkungan sekitar Ya. kita. Ketika lingkungan kita itu kita jaga dengan baik, dengan banyak pepohonan, kemudian dengan lingkungan yang asri, itu pasti bukan hanya keindahan, tapi juga manfaat kesehatan itu akan kita rasakan. Kita akan jadi bertambah bugar, kita akhirnya jadi bahagia karena situasi kondisi yang sangat baik itu. Artinya lingkungan itu menentukan bagaimana sih kualitas hidup kita ya Bu ya? Betul sekali. Setiap kota-kota besar ya, terutama di Jakarta, itu setiap minggu pasti ada Car Free Day. Ya. Ya, mereka mengurangi jumlah kendaraan yang lewat di satu area agar supaya lingkungan di sekitar itu lebih udaranya lebih bersih. Polisinya gitu. yang dikurangi. Polisinya ya, Bu, ya. kurangi karena ada Car Free Day. Nah, itu antara lain juga untuk menjaga kualitas udara. Nah, kalau di Malang, di Batu, di Kabupaten Malang, itu kan masih belum sehirup pikuk di kota ya. Surabaya, apalagi Jakarta. Nah, inilah yang harusnya kita sebagai warga Malang Raya ini satu bersyukur. Dan bersyukurnya itu bukan hanya dengan ucapan alhamdulillah, tetapi juga ikut menjaga, ikut memelihara, ikut melestarikan lingkungan yang kita tempati ini. Ya. Bu, kalau menurut hemat Ibu Dewanti ini, untuk Jawa Timur Bu, khususnya Malang Raya, bagaimana Bu kondisi lingkungan di Malang Raya ini? Ya, memang kalau dibandingkan dengan kota-kota besar lain yang hiruk-pikuk, kita merasa waduh, alhamdulillah di Malang ini udaranya masih sejuk, pepohonannya masih banyak. Tetapi kalau kita melihat lagi ke dalam, ada hal-hal yang sudah harus di warning. Apa itu? Antara lain ya, satu, bagaimana kita memelihara lingkungan kita dengan baik. Itu harus kita sangat perhatikan agar supaya segala sesuatu yang ada di tempat kita, yang dimana kita menetap, dimana kita beraktivitas, ini terus terjaga dengan baik. Gitu, Pak. Apalagi soal lingkungan ini kan karunia Tuhan yang tidak bisa tergantikan. Iya, betul. Ini tidak bisa dibuat oleh pabrik manapun. Ini sudah ciptaan Gusti Allah yang luar biasa. Given. Given. Dan kita wajib
wajib menjaganya, itu yang penting. Bu, kalau soal ini Bu, problem Bu, kan pasti setiap daerah, meskipun dulu ketika kita masih muda itu kan kalau mau ngadem itu ke wilayah Malang lah kan, datanglah ke Ya, Malang kalau mau ngadem kan, walaupun biar sekarang masih sekarang lebih juga dingin ya daripada itu tempat lain. ya. Apa Bu ya masalah yang dihadapi oleh wilayah Malang Raya ini terkait dengan kondisi lingkungannya Ya, menurut hemat Bu Dewanti? kemajuan zaman, Nggih. kemajuan teknologi, dan bertambahnya populasi itu adalah hal-hal yang memang akhirnya menjadi ada perubahan-perubahan di sekitar kita, terutama di Malang Raya ini. Dulu yang penduduknya cuma berapa Ya. gitu, sekarang sudah jadi berapa. Dulu yang perumahan itu paling banyak itu cuman sampai di daerah Dieng, Ya. bahkan di Soekarno-Hatta itu baru dibuka gitu ya, belum ada jembatan. Ya. Itu Jembatan Suat belum ada ya? belum ada. Itu kalau ke Dinoyo aja rasanya malam itu sudah agak merinding Ya. gitu ya. Tapi sekarang daerah-daerah tersebut itu 24 jam, jangankan jam 7, jam 8, jam 12, jam 2 malam pun masih ramai sekali. Ya. Itu adalah perubahan, keniscayaan perubahan yang terjadi di Kota Malang. Sehingga bertambahnya penduduk, bertambahnya banyak yang membutuhkan rumah, akhirnya lahan-lahan dulu yang saya bilang jembatan Soekarno-Hatta Ya. belum ada, itu kemudian daerah apalagi yang Permata Jingga ke sana Ya. itu belum ada semua. Itu yang sekarang sudah penuh rumah, itu akhirnya kan otomatis lahan itu Kurang ya? dibuka. Dan itu tentu saja ketika lahan itu dibuka, yang tadinya penghijauan yang di situ itu pasti sudah hilang untuk diganti oleh perumahan-perumahan. Nah, itu adalah hal-hal keniscayaan yang kita alami, sehingga orang Semalang bilang Malang tidak sedingin dulu ya, karena memang perubahan di semuanya, termasuk perubahan iklim. Tapi tetap saja kita harus menjaga itu dengan baik. Karena bertambahnya penduduk pasti bertambah masalah. Apalagi di Malang Raya ini, saya belum tahu kalau di Malang Raya ini setiap tahun itu didatangi oleh berapa wisatawan. Tapi data dari Batu, itu setiap tahun itu sudah mencapai 10 juta wisatawan yang datang setiap tahun. 10 juta Bu ya? Nah, bisa dibayangkan dampak mereka pasti ada sampahnya di situ. Penduduk bawa sampah, wisatawan juga bawa kendaraan dan juga ada menghasilkan sampah, yang akhirnya itu ada perubahan-perubahan yang luar biasa yang harus kita terima. Tetapi bagaimana perubahan itu akhirnya bisa menjadi tetap kita menjaga lingkungan dengan baik, itu yang menjadi PR kita bersama. Bu Dewanti, ketika perkembangan ini kan tidak bisa diniscayakan ya. Salah satu yang menjadi isu sentral terkait masalah lingkungan ini kan soal pengelolaan sampah sama pencemaran. Betul. Baik oleh limbah-limbah ini kan macam-macam ya, limbah industri, limbah rumah tangga dan seperti itu. Itu ditambah lagi dengan masih, mungkin saya katakan belum ya ada kesadaran dari masyarakat kita itu untuk mau membuang sampah pada tempatnya. Bagaimana menurut Bu Dewanti? Ya, itulah tidak bisa hanya pemerintah, tidak bisa hanya kita sendiri apalagi, tapi semua lini, baik dari masyarakat, baik pemerintahnya, baik aparat, baik penegak hukum, semua guru, dokter itu ya, semua itu harus punya satu tujuan untuk bisa memberikan
hal yang baik Ya. untuk lingkungan kita. Bagaimana itu adalah edukasi bagaimana kita mengolah sampah dari Ya. rumah. Itu kemudian bagaimana kita Memilah dari ya, Bu, rumah ya. sudah memilah Organik dan mana yang anorganik. Ya. mana yang plastik, Nggih. mana yang residu, mana yang sampah dapur. Itu sudah harus disiplin. Ya. Dan kemudian yang mengambil sampah itu pun juga disiplin. Jangan dari rumah sudah dipisah-pisah, tapi ketika sampai kemudian dijadikan satu lagi ya. Itu Oleh ada Pak Sampahnya dijadikan satu. itu kan hal-hal yang betul-betul dari semua lini harus sama persepsinya untuk bisa mengelola sampah ini dengan baik, yang akhirnya satu ada keuntungan sebetulnya di situ. Jadi sampah dapur itu bisa diolah nantinya menjadi pupuk dan sebagainya gitu ya. Sampah plastik ini juga bisa kemudian menjadi diolah untuk bahan industri yang lain gitu ya. Nah, residu ini tinggal yang kemudian bagaimana membuang itu, mengolah itu sampai akhirnya dia menjadi sudah tidak membahayakan bagi kehidupan masyarakat. Artinya dari situ ini perlu ya, Bu, ya, membangun kesadaran lingkungan sejak dini. Bagaimana, Sangat, Bu, itu? sangat. Jadi Caranya bagaimana agar terbangun kesadaran lingkungan di masyarakat kita sejak dini? kita tidak boleh lelah untuk memberikan edukasi dan sosialisasi serta pendampingan kepada seluruh masyarakat. Kemudian kita juga harus sejak dini mengajari anak-anak kita yang dari TK bahkan dari belum sekolah TK sampai SMA itu bagaimana kita mengolah sampah. Itu tetap harus terus tanpa lelah kita melakukannya. Bahkan kalau bisa ada sedikit kedisiplinan yang harus ada diterapkan di situ. Karena apapun kita ini kalau tidak melakukan dengan sesuatu yang strict, itu kadang melenceng lagi. Harus jelas ini dan strict. Kita ingat tahun berapa itu kita baru mau mengenalkan helm. Itu kan luar biasa juga effortnya. Rasanya memakai helm itu seperti suatu penyiksaan dan sebagainya, padahal itu adalah untuk keselamatan diri sendiri. Tapi alhamdulillah sekarang walaupun masih ada orang yang bandel, tapi hanya 1-2. Tapi semua di jalan sekarang sudah sadar kalau pakai motor harus memakai helm. Nah, saya rasa tentang dan pengelolaan helmnya harus standar, biar betul. Untuk safety ya. Nggih. Tidak boleh, kalau dulu kan helm asal-asalan, sekarang kan harus standar ya untuk safety-nya ya. Ya, dan itu sebetulnya disadarkan bahwa itu bukan buat siapa-siapa, tapi buat diri kita sendiri yang memakai helm gitu. Nah, ini juga pengelolaan sampah bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk kita sendiri gitu. Bahkan nanti itu adalah kita turunkan untuk anak cucu kita agar supaya mereka tetap hidup, tetap mendapat air bersih, tetap mendapat lingkungan yang baik gitu. Bu, ini kan soal kesadaran tadi, soal sampah ya, kesadaran membuang sampah pada tempatnya. Ini sebenarnya kalau dari sisi aturan kan sudah dibikin ya. Betul. Apakah itu bentuknya perda ya, dan macam-macam lainnya lah. Tapi dalam pelaksanaannya kan seringkali tidak tercermin ya, budaya tertib membuang sampah. Harus ada peringatan yang tegas dan jelas dulu baru masyarakat itu mikir kan, seperti itu. Taruhlah misalkan dilarang membuang sampah pada tempatnya, tapi ternyata banyak sampah yang berjajaran di situ. Itu lebih karena apa, Bu ya? Satu karena kesadaran memang, ya. Dan kedua karena lemahnya kita menerapkan aturan-aturan itu. Kalau kita ke tetangga sebelah ke Singapura, waduh, kita yang biasanya tidak disiplin membuang sampah,
langsung Ayo, dari disiplin ya. sopo sing wani gitu. Karena memang sudah jelas, wah kalau di Singapura kamu ini bisa didenda 10.000 Singapura sing. Waduh, duit 10.000 aja ndak. Dua atau enggak bisa dihukum ya. Nah, itu kan sedang itu diterapkan benar. Iya. Lah, ini mungkin harus ditiru di Indonesia walaupun memang tidak mudah. Iya. Karena apa? Kita negara yang besar, penduduknya dengan penduduk yang besar gitu ya, dan dengan masih SDM yang sangat perbedaannya juga antara satu dengan yang lain dia juga cukup jauh gitu ya. Itu yang apa namanya menjadikan kendala yang luar biasa. Tapi apapun, marilah mulai dari diri kita sendiri. Kalau kita bilang ayo 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 tapi terus oh, jangan ini, kita sudah nggak melakukan itu. Ketika kita sudah disiplin, sudah mengelola sampah dengan baik, nah ini kita yang mulai dulu. Insya Allah kemudian itu akan semua bisa melakukannya dengan baik. Gitu. Bu, itu kan sudah dicoba apa namanya, seringkali beberapa daerah kan sudah mencoba untuk pengelolaan sampah ya, yang baik memanfaatkan teknologi terkini maupun secara tradisional. Ya, ya. Tapi seringkali kan pro kontra itu masih terjadi Bu di masyarakat. Ini bagaimana menurut Bu Dewanti? Begini, sampah itu ketika sampah itu adalah sampah dapur, itu pasti tidak akan ada yang menerima di dekat kampungnya ada, karena baunya yang luar biasa. Nah, ini yang harus kita pikirkan. Nah, oleh sebab itu, kenapa ada dianjurkan untuk memilah sampah supaya yang namanya sampah dapur itu sebetulnya kalau dikelola di sebuah tempat yang kecil saja, tidak besar, itu akan secepat mungkin akan cepat sekali habis karena dia cepat busuk. Itu, dan kemudian ketika itu dikelola dengan baik, diberikan ada enzim dan itu jadi tidak bau gitu. Nah, sementara plastik sebetulnya dia ditumpuk berapa hari dia tidak bau, asal tidak ada sampah dapur di situ gitu. Sampah basah ya. Sampah basah di situ. Nah, inilah yang harus betul-betul kita berikan pemahaman supaya itu tidak dicampur gitu. Nah, sampah plastik ini nanti ketika sudah terkumpul itu bahkan bisa dimanfaatkan jadi produk-produk lainnya gitu. Ya, bahkan ada saya kemarin waktu itu di IAIN sini saya melihat itu bisa jadi batako. Dan kualitasnya itu sangat luar biasa karena itu dicampur dengan aspal ya. Plastik itu dipanaskan sampai 1000 derajat mungkin itu jadi kekuatannya itu malah luar biasa. Nah, ketika itu ada yang melihat dan membuat pabrik itu dan bahannya itu dari sampah yang tidak terpakai, itu gratis, mungkin ongkosnya saja dia bayar, itu kan sesuatu yang luar biasa, sangat punya manfaat buat membangun, kemudian ada keuntungan, dan juga akhirnya sampah-sampah itu bersih gitu. Nah, itu kan luar biasa. Nah, makanya inilah yang masih belum ketemu, mana yang barang-barang ini harus dikemanakan, yang untuk kemudian diproses jadi apa. Ini sebetulnya yang harus kita temukan di sini. Artinya semua stakeholder terkait harus satu frekuensi ya Bu, untuk sampah ini mau dikemanakan, termasuk juga pemanfaatannya, daur ulangnya seperti apa, agar menciptakan nilai tambah ya pemanfaatannya. Betul, itu kalau umpamanya di satu pemerintah daerah membuat BUMD itu untuk pengelolaan sampah itu yang di manage dengan benar, itu luar biasa ada keuntungannya. Ya. Bu Dewanti, volume sampah
di wilayah Malang Raya ini kan cukup besar. Oh, besar Sebagai salah satu sekali. kota besar di Jawa Timur Iya, ya. iya, iya. Lah, seringkali keberadaan TPA, tempat pembuangan akhir ini kan menjadi keluhan masyarakat ya. Yang seringkali disorot itu kan TPA Supit Urang. Nah, kalau catatan Bu Dewanti ini soal itu seperti apa sih, Bu? Ya, begini. Kota, wilayah kota, Nggih, baik Kota Batu, Kota Malang, Kabupaten Malang. itu Nggih. kota, Kota ya, Sia. itu memang sangat terbatas lahan. Nggih, nggih, nggih. Sehingga lahan aja untuk beraktivitas itu Ya, terbatas. Apalagi kalau itu untuk ditempati TPA. TPA. Itu pasti orang di daerah sekitarnya itu Protes lah gampangannya. tidak Tidak bersedia, mau, tidak tidak mau. mau, nggih. Nah, dulu mungkin Supit Urang itu memang sudah dipinggirin, nggak ada tetangganya, tapi semakin ke sini perkembangan kampung Atas kebutuhan lahan ya. akhirnya mepet. Padahal Nggih. duluan Supit Urang. Iya. Nah, ini yang menjadi masalah. Demikian juga di Batu, Nggih. gitu. Nah, kalau di Kabupaten Malang ini kan masih wilayahnya luas sekali. Betul. Jadi mungkin ketika ada tanah-tanah desa atau tanahnya Pemkab yang tidak terpakai Nggih. dan tidak bisa digunakan untuk apa namanya yang produktif, itu mungkin bisa dilakukan. Oleh sebab itu pemerintah provinsi punya program untuk TPA terpadu. Oh, TPA terpadu. Iya, Nggih, jadi nggih. Malang Raya ini satu TPA. Itu. Dan kenapa begitu? Karena ya Malang Kota sama Kota Batu ini memang sudah sangat Lahannya sempit sekali. terbatas ya. Iya. Itu yang kemudian bisa kemudian dijadi satu, dan ketika jadi satu itu volumenya lebih besar. Ketika akan mendirikan pabrik, apakah itu untuk energi ataukah untuk hal-hal yang tadi saya sampaikan, membuat produksi apa. Nah, itu mungkin volumenya akan mencukupi. Karena kalau yang namanya pabrik itu kan pasti ada batas volume yang harus diterima setiap hari. Nah, kalau cuman Batu kecil, Malang Kota kecil mungkin nggak mencukupi. Nah, kalau sudah di Malang Raya ini mungkin bisa yang akhirnya bisa menjadikan sebuah produksi yang baru gitu. Sudah terwujud tidak, Bu, rencana membuat TPA terpadu itu? Ini sedang dalam proses pengkajian. Nah, sekarang tergantung tiga kota ini apakah bersedia apa tidak. Terutama mungkin yang ditempati, gitu. Rencana di mana ini, Bu, nanti? Di kabupaten kah? Di kabupaten untuk Malang Raya. Nah, itu ketika disetujui nanti pembangunan TPA-nya itu dari provinsi. Demikian. Jadi lahannya yang menyiapkan adalah kabupaten, daerah tingkat 2. Dan Ibu selaku anggota Komisi D DPR Jatim akan mendorong supaya ini segera terwujud ya, Bu ya? Ya, saya rasa ketika ada program ini program yang sangat bagus sekali. Karena Kota Malang dan Kota Batu ini terus terang sudah sangat sulit sekali untuk mencari tempat pembuangan sampah akhir. Nah, tapi saya juga menyampaikan bahwa ini bukan hanya tempat pembuangan sampah, tapi juga pengolahannya, penyelesaiannya sampai selesai, yang kemudian menjadikan sebuah produk baru. Bukan hanya sampah kemudian dihancurkan terus bingung mau dibuang kemana dan itu akan numpuk, tetapi itu menjadi sebuah produk baru yang kemudian itu bisa digunakan, dimanfaatkan untuk keperluan yang lain. Artinya itu. Masalah sampah ini diurai ya, mulai hulu sampai hilirnya. Betul. Sampai dia mendatangkan benefit yang Benefit, bermanfaatan betul. bagi masyarakat. Iya. Dan itu ketika itu makanya skemanya itu nanti harus betul-betul matang dilakukan, yang nanti bukan hanya ini penyelesaian sampah, tetapi di situ ada penerimaan tenaga kerja yang luar biasa. Begitu.
artinya bisa menjadi ini ya, peluang untuk eh, tenaga kerja baru ya Bu ya. Tenaga Di kerja saat baru, sekarang ini makan banyak PHK ya. pergerakan ekonomi baru di situ, itu luar biasa, saya rasa. Rencananya di mana Bu? Nah, ini saya karena ini masih apa namanya usulan dari Nggih, pemerintah provinsi, ini nanti 3 daerah itu akan harus bertemu untuk persetujuannya. nggih. Nah, Kabupaten Malang terutama yang akan menjadi ketempatan Hmm, TPA itu harus betul-betul siap bukan hanya dengan lahan, ya. tapi juga dengan informasi Hmm, dan sosialisasi ya. kepada warga Kabupaten Malang agar tidak terjadi apa namanya salah persepsi yang Ya, kemudian terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi semua harus clear and clean hmm. gitu. Bu, selain soal penanganan dan pengelolaan sampah yang cukup jadi sorotan ya di isu lingkungan ini kan soal pencemaran Bu. Cie. Gimana Bu Dewanti melihatnya terkait pencemaran di wilayah Iya, Malang Raya ini Bu? iya. Sebetulnya Malang Raya ini kan pabrik-pabrik ya yang besar itu kebanyakan pabrik rokok ya Pak Ya, ya. Kalau sentralnya rokok itu kan salah sentralnya satunya kan di ya di wilayah Malang Raya Malang ya. Raya. Itu yang lain seperti limbah apalah tekstil apa itu kan boleh dibilang tidak ada. Ya, Kalau dulu sih ada ya di Batu ya. tekstil, sekarang kan tidak ada. Hmm, Jadi harusnya itu sebetulnya tidak terlalu mengkhawatirkan. hmm, Tetapi yang sangat dikhawatirkan ini adalah banyaknya tumbuh rumah sakit di sekitar hmm. rumah. Artinya limbah medis. Nah, saya sangat berharap itu tidak terjadi Nggih, nggih. begitu. Nah, saya rasa izin-izin rumah sakit yang ada Hmm, baik punya pemerintah maupun punya swasta itu sudah betul-betul ketat hmm, dilakukan sehingga limbah B3 yang sangat berbahaya ya, itu ya. sudah dikelola Hmm, sendiri hmm. dengan profesional begitu dan tidak sampai keluar dari eh, Area rumah rumah sakit itu sakit ya. itu betul ya. Artinya sampai saat ini itu gimana Bu soal sosialisasi atau penanganan akan bahayanya sebenarnya limbah medis terutama yang B3 itu? eh Kalau itu terus terang kan ranahnya kesehatan Kesehatan ya ya, Pak. ya. Itu Kan saya rasa kalau di tempatnya jenengan kan berarti Komisi E ya. ya, itu saya rasa itu semua sudah sangat-sangat ketat Nggih, dilakukan. nggih. Cuman dikhawatirkan gitu, dikhawatirkan apalagi rumah sakit yang mungkin sudah lama dan Teknologinya apa juga usang ya Bu ya. betul. Teknologi untuk pengelolaan limbahnya Nah, ya itu mungkin yang harus di-upgrade ya. terus dipantau Hmm, apakah masih tetap berfungsi dengan baik hmm, dan akhirnya bisa di-keep dan tidak mencemari lingkungan di luar rumah sakit itu. hmm. Itu yang harus betul-betul perhatikan gitu. Apalagi sekarang ini eh, apa namanya? Kesehatan itu sudah menjadi salah satu industrialisasi tersendiri, Bu Iya, ya. ya, ya, saya nggak tahu ini. Sekarang makin pinter orang, makin banyak rumah sakit, kok rasanya banyak yang sakit ya. Iya. Kita Keluhan lebih, mudah-mudahan kita sehat aja ya Pak kalau Wojim. dulu itu ada guyonan begini, Bu Dewanti. Kalau dulu itu penyakit yang bahaya itu kan penyakit paru-paru, Bu. Ya, Sekarang ini yang bahaya TBC. ada penyakit rupa-rupa. Jadi penyakitnya bermacam-macam ya. Jadi bukan paru-paru tapi Penyakit rupa-rupa. rupa-rupa. Jadi penyakitnya Masya itu bermacam-macam Allah, ya kan seperti itu. Allah, ya, ya, ya. Bu, eh, atas masalah yang tadi soal eh, limbah tadi Bu, apa Bu Siap. kira-kira solusinya? Itu kan limbah kan macam-macam ya, ada limbah rumah tangga, ada limbah industri. Tadi Ibu menyampaikan limbah medis yang B3 yang cukup berbahaya ini, lah agar wilayah Malang Raya ini paling tidak bisa meminimalisir lah keberadaan limbah yang dampaknya terhadap lingkungan juga buruk gitu. Gimana Bu? Ya,
Saya berharap kita semua sudah sadar bahwa apa yang kita hasilkan, yang kemudian kita keluarkan itu akan menjadi hal-hal yang tidak baik kalau kita tidak memanage dengan baik. Dan itu juga bukan hanya tidak baik, juga kita berdosa ketika kita membuang hal-hal yang tidak baik dan kemudian itu menjadi kerugian orang lain. Itu saya berharap kita semua ini sadar akan hal itu. Tapi khusus di pemerintah kita ini Malang ini kan dialiri oleh Kali Berantas. Yang alirannya itu dari Batu, Malang ini nanti terus sampai Mojokerto sampai Surabaya. Nah, ketika kita tidak menjaga lingkungan kita, terutama kemudian apa yang kita hasilkan dan dibuang ke kali itu tidak dijaga dengan baik, kita artinya kita mencemari lingkungan kita yang itu nanti sampai dibawa sampai ke dampaknya ke bawah sana yang ke hilir ya. Ke hilir. Dan hulunya kan salah satunya kan di Kota Batu, Bu. Iya, itu cikal bakal pertamanya keluar itu Sungai Berantas itu ada di Sumber Berantas sana, namanya Sumber Berantas. Nah, oleh sebab itu marilah kita sebagai warga masyarakat yang baik, sebagai manusia yang ikut menjaga lingkungan ini agar tidak melakukan hal-hal yang tidak baik. Apakah sanitasi terutama toilet kita di rumah itu ada apa namanya jomblangan itu ada itu semua, jangan sampai ada septic tanknya gitu, jangan sampai itu langsung dibuang ke sungai. Itu yang pertama. Ini ya, maksudnya yang helikopter, Ibu ya, model helikopter ya. Gitu ya Pak ya, model helikopter plung plas gitu ya langsung ya. Itu dan insya Allah di Batu, di Malang itu semua sudah ada toilet yang berseptic tank gitu. Itu karena kalau tidak kita sangat mencemari lingkungan kita, termasuk yang memelihara hewan, ya baik sapi, ayam, kambing, itu jangan membuang kotorannya ke selokan atau ke kali-kali. Itu manfaatkan kotoran itu akan untuk bisa menjadi pupuk nantinya yang kemudian bisa dimanfaatkan lagi bagi warga masyarakat seperti itu. Artinya program-program yang mendesak untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup kita, kalau menurut hemat Bu Dewanti apa, Bu ya, yang cukup mendesak? Yang pertama ya pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah tadi, Bu ya. Kedua, pengelolaan sampah itu termasuk jangan membuang di kali. Karena kalau sudah dibuang di kali itu sangat punya dampak yang luar biasa tidak baiknya begitu. Yang kemudian lagi kita jaga lingkungannya agar penghijauan itu tetap kita lakukan dengan baik. Kita boleh menebang pohon ketika pohon itu sudah berbahaya bagi manusia. Sudah tua, ya sudah lapuk, sudah kering atau membahayakan. Tapi kalau pohon itu masih kokoh, dia insya Allah itu akan mempunyai manfaat. Seperti itu, Pak. Bu, terakhir Bu ini, untuk closing statement dan pesan kepada masyarakat Malang Raya agar tetap menjaga lingkungan yang itu sangat penting bagi anak cucu kita berikutnya. Iya, Malang Raya, Kota Malang, Kabupaten Malang, Kota Batu itu sangat terkenal dengan keindahan alam dan juga kesejukan udaranya. Mari kita terus menjaga Malang Raya ini agar tetap seperti apa yang disampaikan orang-orang, bahwa Malang ini kota sejuk, kota yang nyaman,
kota yang aman gitu ya. Nah, bagaimana kita menjaganya? Kita menjaganya harus dengan satu, menjaga lingkungan kita dengan baik dengan tetap ada penghijauan. Jangan memotong pohon yang masih segar, masih bagus agar supaya tetap itu bisa melindungi kita. Mari kita kelola sampah di rumah kita dengan baik, yang kemudian kita sampaikan, kita buang ke tempat sampah dan menyampaikan kepada yang mengelola sampah untuk dikelola dengan baik juga. Agar supaya lingkungan kita terutama di Malang Raya ini tetap menjadi lingkungan yang katanya orang sampai sekarang itu nyaman, kemudian sejuk, indah, dan sangat enak untuk ditinggali. Demikian. Bu Dewanti, terima kasih Bu atas kehadirannya ya untuk memberikan Sami-sami Pak Muji. pencerahan dan edukasi kepada masyarakat khususnya di Malang Raya ini Siap. agar selalu menjaga lingkungan sekitarnya di mana dia tinggal, karena Siap. itulah investasi yang tidak ternilai untuk anak cucu. Sekali lagi matur suwun Bu Dewanti. Sami-sami Pak Muji. Baik, Tribuners, demikian tadi podcast DPRD Jawa Timur Gebrakan Sang Pemimpin bersama Ibu Dewanti Rumpoko, anggota Komisi D DPRD Jawa Timur bidang pembangunan. Kita bertemu lagi dalam kesempatan lainnya dengan menampilkan para anggota dewan dan politisi di Indrapura, DPRD Jawa Timur. Terima kasih juga Tribuners sudah menyaksikan Gebrakan Wakil Rakyat di channel kesayangan Anda, YouTube Harian Surya, Tribun Network, Mata Lokal Menjangkau Indonesia. Saya Mujib Anwar undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya dan jangan lupa bahagia. Salam lingkungan.